Ayo subscribe channel YouTube Novel Azkabina. Bab 5863 Surga ke-11. Setelah meninggalkan sekte pedang Xuantian, David dan Raja Iblis Awan Merah menemukan sebuah lembah terpencil. "Senior, mari kita buka jalan menuju surga ke-11 sekarang," kata David. Raja Iblis Awan Merah mengangguk, "Baiklah. Surga ke-11 tidak seperti surga ke-10. Ada makhluk yang lebih kuat di sana, dan lingkungannya lebih kompleks. Kita perlu berhati-hati." David tak berkata apa-apa lagi, membentuk segel tangan dan mengalirkan kekuatan abadi kacau miliknya. Dia telah menerima warisan Wan Jianxing di lorong kehampaan, memperoleh pemahaman awal tentang hukum ruang. Selain itu, kekuatan abadi kacau miliknya meliputi segala sesuatu, sehingga membuka lorong batas bukanlah hal yang sulit. Membuka. David mengeluarkan teriakan pelan dan menerjang maju dengan kedua tangannya. Mendesis. Ruang di depan terkoyak seperti selembar kain, memperlihatkan lorong gelap dan dalam yang berkilauan dengan cahaya bintang. Terdapat turbulensi spasial samar yang berdesir melalui lorong tersebut, tetapi kondisinya masih relatif stabil. "Ayo pergi." David melangkah masuk ke lorong lebih dulu, diikuti dari dekat oleh Raja Iblis Awan Merah. Begitu keduanya masuk, pintu masuk ke lorong di belakang mereka perlahan tertutup. Lorong itu tidak sepenuhnya gelap. Sebaliknya, cahaya dan bayangan aneh dan fantastis yang tak terhitung jumlahnya berkelebat, proyeksi dari dimensi spasial yang berbeda. Tekanan spasial yang sangat besar menekan dari segala arah. Jika seseorang tidak berada di alam dewa abadi, mereka kemungkinan besar akan hancur berkeping-keping dalam sekejap. David mendirikan perisai pelindung dari kekuatan abadi yang kacau, menyelimuti Raja Iblis Awan Merah di dalamnya, dan keduanya dengan cepat melewati lorong tersebut. Sekitar setengah hari kemudian, sebuah cahaya muncul di depan. "Kita sudah sampai." Semangat David bangkit, dan dia pun melaju pergi. Suara mendesing. Keduanya jatuh dari lorong dan mendarat di gurun gobi yang tandus. Jika menoleh ke belakang, pintu masuk ke lorong itu telah lenyap, seolah-olah tidak pernah ada. Apakah ini surga ke-11? Raja Iblis Awan Merah melihat sekeliling. Di hadapanku terbentang hamparan gurun gobi yang coklat tak berujung, dengan 3 matahari berukuran berbeda menggantung di langit, memancarkan cahaya yang menyengat. Udara terasa kering dan sangat panas, kontra sekali dengan dinginnya lapisan es abadi. Energi spiritual antara langit dan bumi beberapa kali lebih padat daripada di surga ke-10, tetapi juga lebih dahsyat, mengandung aliran energi bergejolak dengan berbagai atribut. Energi spiritualnya sangat kaya, tetapi juga lebih berbahaya. David merasakan lingkungan sekitarnya dan berpikir, ruang di sini lebih stabil, dan gravitasinya jauh lebih kuat daripada di surga ke-10. Dia mencoba terbang dan mendapati bahwa kecepatannya sekitar 30% lebih lambat daripada saat dia berada di surga ke-10, dan dia juga mengonsumsi lebih banyak energi abadi. Sepertinya kekuatan akan agak tertahan di surga ke-11. Raja Iblis Awan Merah juga menyadari masalah ini. David mengangguk, namun, dengan energi spiritual yang melimpah, kecepatan kultivasi akan lebih cepat. "Mari kita pergi, mari kita cari tempat yang ramai untuk mencari informasi terlebih dahulu." Keduanya lepas landas dan terbang menuju tepi gurun gobi. Setelah terbang selama sekitar 2 jam, sebuah oasis muncul di depan, dengan garis-garis bangunan yang samar-samar terlihat di oasis tersebut. Ada kota-kota. Mata David berbinar, dan keduanya melaju pergi. Saat Anda mendekat, Anda dapat melihatnya lebih jelas. Itu adalah kota kecil yang dibangun di atas oasis, yang mampu menampung puluhan ribu orang. Tembok kota dibangun dari batuan coklat lokal dan tingginya sekitar 10 zang. Ada para biksu yang menjaga gerbang kota. David menyembunyikan auranya dan mendarat di luar gerbang kota bersama Raja Iblis Awan Merah. Ada 4 biksu yang menjaga gerbang. Semuanya mengenakan pakaian abu-abu seragam dengan karakter, pasir, yang disulam di dada mereka. Aura mereka sekitar peringkat ketiga alam abadi surgawi. David merasa agak lega. Tampaknya, meskipun surga ke-11 secara keseluruhan lebih kuat, namun tidak dipenuhi oleh para ahli. Setidaknya di kota terpencil ini, mereka yang berada di peringkat ketiga atau keempat dewa abadi sudah menjadi tulang punggung para penjaga gerbang. Berhenti. Untuk memasuki kota, Anda harus membayar 10 batu roh tingkat rendah, atau nilai setara dalam bentuk persediaan. Seorang biksu penjaga gerbang menghentikan keduanya, nadanya tidak terlalu sopan, tetapi juga tidak arogan. David tidak ingin menimbulkan masalah,
Jadi dia mengeluarkan 20 batu spiritual tingkat rendah dan menyerahkannya. Penjaga gerbang mengambil batu spiritual, melirik keduanya, dan melihat bahwa aura David hanya berada di tingkat pertama alam dewa surgawi. Dia tidak bertanya lebih lanjut dan memberi isyarat agar mereka lewat. Saat memasuki kota, jalan-jalannya cukup bersih, dipenuhi berbagai toko dan kios. Para pejalan kaki tanpa sibuk bergerak, sebagian besar adalah kultivator tingkat keempat atau kelima dari alam dewa surgawi. Sesekali, terlihat satu atau dua orang di tingkat keenam alam dewa surgawi, yang semuanya dikelilingi oleh para pengawal, yang jelas menunjukkan bahwa mereka berstatus tinggi. Seperti yang diharapkan, mereka yang berada di peringkat keempat atau kelima alam dewa surgawi hanyalah orang biasa di sini, sementara mereka yang berada di peringkat keenam dianggap sebagai ahli. David memiliki pemahaman yang lebih baik tentang situasi tersebut. Dengan kekuatannya saat ini, dia seharusnya mampu menghadapi siapapun di bawah peringkat ke-8 alam dewa abadi, dan bahkan mampu mengimbangi seseorang di peringkat ke-9. Selama kamu tidak bertemu dengan monster-monster kuno dari alam abadi, kamu seharusnya bisa melindungi diri sendiri. Mari kita cari tempat menginap dulu, dan sambil mencari, mari kita tanyakan tentang susu sumsum giok inti bumi. David berkata kepada Raja Iblis Awan Merah. Keduanya berjalan-jalan di jalanan sebentar dan menemukan sebuah penginapan yang tampak cukup bersih. Tuan-tuan, apakah Anda ingin menginap atau makan malam? Pelayan itu maju dengan sikap hormat. Siapapun yang bisa mengelola penginapan di tempat seperti ini pasti memiliki penilaian yang baik. Meskipun David tampaknya hanya berada di tingkat pertama alam dewa surgawi, sikapnya yang tenang jelas menunjukkan bahwa dia bukanlah kultivator biasa. Ada 2 kamar superior di penginapan ini, kata David. Selain itu, ada sesuatu yang ingin saya tanyakan. Sambil berbicara, dia mengeluarkan batu spiritual kelas menengah dan meletakkannya di atas meja. Mata pelayan itu berbinar, dan dia dengan cepat menyimpan batu-batu spiritual itu. Senyumnya menjadi semakin cerah. Tuan, silakan bertanya kepada saya telah tinggal di kota batu pasir ini selama ratusan tahun, dan saya akan memberitahu Anda semua yang saya ketahui. Apakah kau pernah mendengar tentang susu giok inti bumi? Tanya David langsung. Susu kalsedon inti bumi? Pelayan itu berhenti sejenak, berpikir dengan saksama, lalu menggelengkan kepalanya. Belum pernah mendengarnya. Tuan, harta karun macam apa ini? Hati David menciut. Bahkan penduduk setempat pun belum pernah mendengarnya? Tuan, apa yang Anda bicarakan mungkin adalah harta karun langka, hal-hal yang tidak akan diketahui oleh tempat kecil seperti kita. Penjaga toko itu berkata, Anda mungkin ingin mencoba Wan Baoge. Itu adalah rumah dagang terbesar di kota Shayan, berpengetahuan luas, dan kadang-kadang menjual harta karun langka. Di manakah Wan Baoge? Lokasinya tepat di pusat kota, di gedung tertinggi. David mengangguk dan beristirahat di kamar tamu bersama Raja Iblis Awan Merah sebelum menuju ke Paviliun Wan Bao. Paviliun Wan Bao memang megah, sebuah bangunan 5 lantai dengan balok berukir dan kasau yang dicat, dengan 2 penjaga di pintu masuk, keduanya berada di peringkat keempat alam dewa abadi. Orang-orang datang dan pergi tanpa henti, dan tingkat kultivasi mereka semuanya cukup tinggi. David dan temannya memasuki lobi di lantai pertama, yang dipenuhi berbagai rak, memajang beragam pil, harta karun magis, dan bahan-bahan yang memukau. Seorang pria lanjut usia yang tampaknya bertanggung jawab mendekati mereka. Saudara-saudara Taois, apa yang kalian butuhkan? Saya ingin menanyakan tentang suatu material, kata David terus terang. Apakah Anda pernah mendengar tentang susu kalsedon dari inti bumi? Bab 5864 bunuh dia. Lelaki tua itu sedikit mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Susu sumsum giok inti bumi. Sepertinya aku pernah melihat catatannya di sebuah buku kuno. Konon, susu ini dihasilkan di urat giok inti bumi di bagian terdalam jurang iblis lava. Hanya 1 tetes yang dapat diperoleh setiap 10.000 tahun. Susu ini memiliki efek ajaib untuk memperkuat fondasi dan menyehatkan energi vital, mengunci jiwa dan menstabilkan roh. Namun, ini hanyalah legenda. Aku telah tinggal di surga ke-11 selama ribuan tahun dan belum pernah mendengar ada orang yang benar-benar melihat hal ini. Ini jawaban yang sama lagi. David merasa kecewa, tetapi dia tetap bertanya, di mana jurang iblis lava? Jurang lava terletak di domain api di bagian selatan surga ke-11, setidaknya 1 juta mil jauhnya dari sini. Orang tua itu berkata, lingkungan di sana sangat keras, dengan kobaran api bawah tanah dan aliran lava. Itu adalah tanah terlarang yang bahkan para ahli alam abadi sejati pun enggan untuk menginjakkan kaki di sana. Jika kalian ingin pergi,
Kalian harus melakukan persiapan yang matang. 1.000.000 mil? Bahkan dengan kecepatan David saat ini, dibutuhkan waktu sebulan baginya untuk terbang dengan kecepatan penuh. Selain itu, alam api berbahaya dan membutuhkan pertimbangan yang cermat. David tidak menyadari bahwa sejak mereka memasuki kota batu pasir, sepasang mata telah mengawasi mereka. Kabar tentang kedatangan keduanya di surga ke-11 telah dengan cepat menyebar ke markas besar Aula Jalan Jahat di surga ke-12. Saat David sedang berbicara dengan lelaki tua dari Wan Baoge, di sebuah ruangan pribadi di kedai teh 3 lantai yang tidak jauh dari Wan Baoge, seorang pria berjubah abu-abu dengan wajah biasa sedang mengamati pintu masuk Wan Baoge dengan tenang melalui celah di jendela. Dia memegang jimat komunikasi dari giok berwarna hitam pucat di tangannya, permukaannya berkilauan dengan cahaya samar yang menyeramkan. Target tersebut telah dipastikan memasuki Sunstone City, dan saat ini sedang menanyakan tentang susu sumsum giok inti bumi di Wan Baoge. Pria itu berbicara lembut kepada jimat giok itu, suaranya datar dan tenang, seorang pendamping, seorang kultivator iblis. Aura target hanya berada di tingkat pertama alam dewa surgawi, tetapi sikapnya tenang, menunjukkan bahwa dia mungkin menyembunyikan kekuatan sebenarnya. Sebuah suara serak terdengar dari ujung lain jimat giok itu. Teruslah memantau, tetapi jangan membuatnya waspada. Kepala istana telah memerintahkan agar anak laki-laki ini harus mati, tetapi kita perlu memastikan keberadaannya stabil sebelum mengambil tindakan. Selain itu, cari tahu tujuan mereka datang ke surga ke-11, terutama alasan mereka mencari susu sumsum giok inti bumi. Ya? Pria berjubah abu-abu itu menjawab, lalu menyimpan jimat giok itu dan terus mengamati, seperti patung tak bernyawa. Pengawasannya sangat rahasia. Dia tidak menggunakan indera ilahi apapun, hanya mengandalkan mata telanjangnya dan posisi pengamatan yang sangat baik dari kedai teh tersebut. Meskipun David selalu waspada, dia tetap saja ceroboh ketika pertama kali melangkah ke surga ke-11 dan menghadapi lingkungan yang sama sekali baru. Lagi pula, siapa yang menyangka bahwa mereka akan berada di bawah pengawasan ketat hanya beberapa jam setelah kedatangan mereka? Semua ini bermula dari jaringan intelijen yang luas dan efisien milik Istana Jalan Jahat di surga ke-11. Sebagai kekuatan besar yang meliputi berbagai alam, Istana Jalan Jahat telah mendirikan pos-pos rahasia di kota-kota besar di setiap alam. Pos-pos ini sering menyamar sebagai toko, penginapan, atau kelompok biasa, secara diam-diam mengumpulkan informasi dan menjalankan misi. Meskipun kota batu pasir tidak besar, sebagai titik pasokan penting di wilayah Gobi Utara Surga ke-11, kota ini secara alami memiliki mata-mata dari Aula Jalan Jahat. Ketika David dan Raja Iblis Awan Merah membayar batu spiritual mereka dan memasuki kota, penampilan dan aura mereka telah direkam dan diunggah oleh para penjaga di gerbang kota. Markas besar kuil Jalan Jahat telah menyebarkan potret dan ciri-ciri David ke semua cabang dan bentengnya, dan hadiah besar yang ditawarkan telah menggoda banyak orang. Kepala kuil Jalan Jahat di kota Batu Pasir segera menerima peringatan tersebut. Saat ini, di markas besar Istana Jalan Jahat di surga ke-12. Ini adalah rangkaian pegunungan yang diselimuti kabut hitam sepanjang tahun, dan jauh di dalam pegunungan berdiri istana-istana hitam yang menyeramkan dan menakutkan. Di tengah kompleks istana, sebuah menara kolosal setinggi ribuan kaki menjulang ke langit, puncaknya menyala dengan api gaib yang tak padam dan menerangi langit sejauh ratusan mil di sekitarnya dengan warna hijau gelap yang menyeramkan. Ini adalah markas besar Aula Jalan Jahat, Gunung Yeoming. Pada saat itu, suasana di dalam aula utama di puncak menara raksasa itu begitu mencekam hingga hampir membeku. Di atas aula utama, di atas singgasana besar yang terbuat dari tengkorak yang tak terhitung jumlahnya, duduk sesosok figur yang diselimuti kabut hitam tebal. Kabut hitam bergolak, dan hanya sepasang mata merah darah yang samar-samar terlihat, memancarkan aura dingin yang mampu membekukan jiwa seseorang. Dia adalah Zhan E, penguasa Aula Jalan Jahat. Di bawah, puluhan anggota berpangkat tinggi dan kuat dari Aula Jalan Jahat berdiri di kedua sisi, yang terendah di antaranya setidaknya berada di peringkat ke-7 alam dewa surgawi. Beberapa di antara mereka bahkan lebih sulit dipahami, jelas merupakan tetua dari Aula Jalan Jahat. Semua orang menundukkan kepala, tidak berani bernapas. Baru saja, tetua bayangan, yang bertanggung jawab atas intelijen, melaporkan beberapa berita yang mengejutkan semua orang. David, pria yang membunuh begitu banyak murid dari Aula Jalan Jahat, ternyata telah mencapai surga ke-11. Apakah berita tersebut sudah dikonfirmasi? Suara Zhan E terdengar dari dalam kabut hitam, serak dan dingin, seperti angin dingin yang menusuk dari neraka terdalam. Sudah dikonfirmasi. Tetua bayangan membungkuk dan berkata, gambar dan aura yang dipancarkan dari benteng kota batu pasir mengkonfirmasi bahwa itu memang David.
Dia ditemani oleh seorang kultivator iblis. Mereka telah menanyakan tentang susu sumsum giok inti bumi sejak mereka memasuki kota batu pasir. Susu kalsedon inti bumi. Zhan E mengulangi dengan suara rendah, itu adalah benda suci untuk memperkuat tubuh dan menstabilkan jiwa. Apa yang dia inginkan darinya? Apakah untuk menyembuhkan seseorang? Atau untuk melawan teknik pemakan jiwa milik kuilku? Saya tidak tahu. Tetua Yingsa menggelengkan kepalanya. Namun menurut informasi yang dikirim kembali dari surga ke-6, David tampaknya memiliki hubungan dekat dengan seorang kultivator sesat bernama Humazi. Para anggota klan Hu pernah menjadi sasaran pengikatan jiwa dan pemurnian roh oleh kami, dan David pernah bersumpah untuk mencari keadilan bagi mereka. HMPH, bocah yang sombong sekali. Zhan E mencibir, matanya yang merah menyala penuh niat membunuh. Awalnya kupikir dia akan tinggal di dunia bawah selama beberapa dekade, tapi aku tidak menyangka dia berani datang ke surga ke-11 secepat ini. Yah, tidak apa-apa, itu menghemat usahaku mencarinya. Dia menatap seorang lelaki tua kurus dan tampak menyeramkan. Tetua hati racun, Anda bertanggung jawab atas wilayah utara surga ke-11. Masalah ini dipercayakan kepada Anda. Anda harus membunuh bocah ini dalam waktu sesingkat mungkin dan membawakan saya kepalanya. Tetua hati racun, salah satu dari 72 tetua iblis bumi di Aula Jalan Jahat, adalah dewa surgawi tingkat 8 dengan keahlian dalam racun dan pembunuhan. Dia kejam dan bengis, dan terkenal buruk di dalam Aula Jalan Jahat. Jangan khawatir, Tuhan. Tetua hati racun membungkuk, suaranya tajam seperti jarum, seorang junior di peringkat pertama alam dewa abadi, meskipun dia memiliki beberapa kartu truf, hanyalah seekor semut di hadapan kekuatan absolut. Saya sendiri akan mengatur agar dia menghilang tanpa jejak. Kita tidak boleh lalai. Zhan E menggelengkan kepalanya, anak laki-laki ini bukanlah orang biasa. Dia telah berulang kali menggagalkan rencana kuilku dengan kultivasi manusia abadinya, dan dia bahkan dapat membunuh banyak anggota dewa surgawiku yang berada di atas levelnya. Saya menduga dia mungkin menyembunyikan kekuatannya atau menyimpan rahasia besar lainnya yang menggemparkan dunia. Dia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, selain itu, mungkin ada kekuatan besar di balik David, jadi kita perlu membunuhnya dengan cepat, tetapi secara bersih, tanpa meninggalkan bukti apapun. Akan lebih baik jika kita menciptakan kecelakaan, atau membuatnya mati dalam pembunuhan balas dendam atau konflik perburuan harta karun. Yang mulia bijaksana. Mata tetua hati racun berbinar penuh pengertian. Bawahan ini mengerti apa yang harus dilakukan. Pergi. Zhan E melambaikan tangannya, aku berharap mendengar kabar baik dalam waktu 1 bulan. Selain itu, petunjuk tentang susu sumsum giok inti bumi dapat digunakan sebagai umpan. Mungkin dia akan dengan sukarela masuk ke dalam perangkap itu sendiri. Baik. Tetua hati racun menerima perintah itu, sosoknya perlahan menyatu dengan bayangan dan menghilang dari pandangan. Keheningan kembali menyelimuti aula utama, hanya terpecah oleh suara gemerisik api yang menyeramkan. Zhan E duduk di atas singgasana, matanya yang merah menyala menatap ke kehampaan, seolah menembus lapisan ruang untuk melihat sosok muda itu jauh di kota batu pasir surga ke-11. Bab 5865 tidak ada yang namanya makan siang gratis. Setelah meninggalkan Wan Baoge, David dan Raja Iblis Awan Merah tidak langsung kembali ke penginapan. Sebaliknya, mereka berjalan-jalan di sekitar kota batu pasir untuk mengenal lingkungan sekitar dan mencoba mencari tahu tentang susu sumsum giok inti bumi melalui jalur lain. Mereka mengunjungi beberapa toko dan kios kecil, tetapi jawabannya selalu sama. Mereka pernah mendengarnya, tetapi belum pernah melihatnya, dan tidak tahu lokasi tepatnya. Tampaknya susu kalsedon dari inti bumi memang langka. Raja Iblis Awan Merah menghela napas, bahkan kultivator tingkat ke-11 pun hanya tahu sedikit tentang ini. David mengangguk. Lagi pula, ini adalah harta karun langka yang hanya muncul sekali setiap 10.000 tahun. Saya khawatir hanya kekuatan-kekuatan teratas atau monster-monster tua yang telah hidup selama bertahun-tahun yang mengetahui petunjuk pastinya. Kami pendatang baru di sini, jadi sangat sulit bagi kami untuk mencari tahu apapun. Saat keduanya merasa agak kecewa dan bersiap untuk kembali ke penginapan untuk membahas langkah selanjutnya, sebuah suara terdengar dari belakang mereka. Saudara-saudara Taois, apakah kalian sedang mencari susu sumsum giok inti bumi? David merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya dan berbalik tiba-tiba. Pembicara itu adalah seorang cendekiawan berjubah biru yang tampak berusia sekitar 30 tahun. Ia berkulit putih dan tidak berjenggot, dengan penampilan biasa saja, tetapi matanya sangat cerah, memancarkan ketajaman yang unik bagi seorang pedagang.
Dia memancarkan aura ketenangan, dan tingkat kultivasinya berada di peringkat kelima alam dewa abadi. Saat ini, dia tersenyum dan memandang David dan orang lainnya dengan sikap ramah. "Siapa kamu?" David bertanya dengan tenang, sambil secara halus mengamati pihak lain dengan indera ilahinya. Dia tidak mendeteksi adanya niat jahat yang jelas atau aura yang tidak biasa, tetapi intuisinya, yang biasa selama bertahun-tahun, membuatnya tetap waspada. "Nama saya Liu Wenyuan, dan saya adalah manajer Menara Ting Feng di kota Shayan." Cendekiawan berjubah biru itu menangkupkan tangannya dan tersenyum. "Baru saja di luar pavilion Wan Bao, saya kebetulan mendengar kalian berdua bertanya kepada Tetua Liu tentang susu sumsum giok inti bumi. Saya memberanikan diri untuk maju, dan saya harap kalian tidak keberatan." Pavilion Pendengar Angin? David belum pernah mendengar tentang organisasi ini. Melihat kebingungan David, Liu Wenyuan tersenyum dan menjelaskan, Menara Ting Feng adalah kekuatan lokal kecil di kota Shayan, yang terutama bergerak di bidang perdagangan dan perantara informasi. Mereka memiliki beberapa koneksi di kota Shayan dan sekitarnya. "Apakah pelayan Liu tahu tentang susu sumsum giok inti bumi?" Raja Iblis Awan Merah tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Liu Wenyuan tersenyum tipis, "Aku tahu sedikit. Ini bukan tempat untuk membicarakannya. Jika kalian berdua tidak keberatan, bagaimana kalau kita pindah ke Menara Ting Feng untuk membahas ini secara detail? Jangan khawatir, ini hanya urusan bisnis. Apakah ini akan terlaksana atau tidak sepenuhnya bergantung pada keinginan Anda." David dan Raja Iblis Awan Merah saling bertukar pandang, keduanya melihat ketertarikan di mata satu sama lain. Petunjuk tentang susu sumsum giok inti bumi terlalu penting bagi mereka. Mereka tidak bisa melepaskan secercah harapan pun. "Kalau begitu, aku harus merepotkan pramusaji Liu." David mengangguk. "Silakan ikuti saya." Senyum Liu Wenyuan semakin lebar, dan dia berbalik untuk memimpin jalan. Menara Ting Feng terletak di area pusat kota Shayan. Bangunan ini berupa gedung kayu 3 lantai dengan fasad yang cukup sederhana, tetapi lokasinya sangat strategis. Bangunan ini didekorasi dengan elegan. Lantai pertama adalah aula resepsi, lantai kedua berisi kamar-kamar pribadi, dan lantai ketiga tampaknya merupakan area perkantoran. Liu Wenyuan langsung membawa keduanya ke sebuah ruangan pribadi di dekat jendela di lantai 2, memerintahkan pelayan untuk menyajikan teh, lalu menutup pintu. "Silakan duduk, saudara-saudari Taois." Liu Wenyuan memberi isyarat agar keduanya duduk, lalu ia sendiri duduk. Ia langsung ke intinya, berkata, "Susu sumsum giok inti bumi dihasilkan di urat giok inti bumi di bagian terdalam jurang iblis lava di alam api. Hanya 1 tetes yang dapat diperoleh setiap 10.000 tahun. Ia memiliki efek ajaib untuk memperkuat fondasi dan menyehatkan energi vital, serta mengunci jiwa dan menstabilkan roh. Bahkan di surga ke-11, benda ini adalah harta karun legendaris, dan memang sulit diperoleh melalui jalur biasa." "Karena pramusaji Liu tahu, kau pasti punya beberapa petunjuk, kan?" tanya David. "Memang ada beberapa petunjuk." Liu Wenyuan mengangguk, tetapi kemudian mengganti topik pembicaraan. "Namun, saya yakin kalian berdua juga menyadari nilai dari informasi berharga seperti itu." "Sebutkan hargamu," kata David langsung. Liu Wenyuan mengangkat 5 jari, 5.000 batu abadi tingkat atas. Atau harta karun atau material dengan nilai setara. 5.000 batu abadi tingkat tertinggi. David mengerutkan kening. Harga ini hampir beberapa kali lipat dari seluruh kekayaan bersihnya. Meskipun dia telah mengumpulkan beberapa sumber daya di surga ke-9 dan ke-10, nilai batu dan material abadi tingkat tinggi tersebut sangat berkurang ketika dia tiba di dunia tingkat yang lebih tinggi. 5.000 batu abadi tingkat tertinggi setara dengan 500.000 batu abadi tingkat tinggi. David tidak bisa mendapatkan batu abadi kelas atas sebanyak itu sekarang. Terlalu tinggi. David menggelengkan kepalanya, "Kita baru saja tiba di surga ke-11 dan belum memiliki banyak batu abadi tingkat atas." Liu Wenyuan sepertinya sudah mengantisipasi hal ini, dan tersenyum, "Jika Anda tidak memiliki cukup batu abadi, Anda dapat membayar dengan cara lain. Misalnya melakukan sesuatu untuk Menara Ting Feng." "Apa kabar?" David menjadi semakin waspada. Tidak ada yang namanya makan siang gratis. Jika pihak lain telah mengajukan tuntutan ini, kemungkinan besar situasinya tidak sederhana. Bab 5866 Ikan terpancing. Sebenarnya, itu tidak terlalu sulit. Liu Wenyuan merendahkan suaranya, 3.000 mil di sebelah timur kota Shayan, terdapat sebuah gua kultivator kuno yang akan segera muncul. Menurut informasi yang kami terima,
Pemilik gua tersebut adalah seorang immortal sejati kuno, dan sangat mungkin teknik kultivasi dan harta karun langka tersembunyi di dalamnya. Kami di Ting Feng Lou ingin mendapatkan bagian dari kue tersebut, tetapi kami kekurangan tenaga kerja, terutama sekutu yang kuat. Kalian berdua telah berhasil melakukan perjalanan dari alam bawah ke surga ke-11, jadi kalian pasti sangat kuat. Jika Anda bisa membantu kami, saya, Liu, akan menawarkan petunjuk tentang susu sumsum giok inti bumi tanpa meminta sepeser pun. Selain itu, hasil dari rumah gua tersebut akan dibagikan sesuai dengan kontribusi, dan kami tidak akan pernah membiarkan salah satu dari kalian mengalami kerugian. Gua tempat tinggal seorang kultivator kuno? David dipenuhi keraguan. Bagaimana mungkin hal sebaik ini bisa dengan mudah didapatkan oleh dua orang asing? Lalu bagaimana pihak lain tahu bahwa mereka sangat kuat? Hanya karena mereka berasal dari alam yang lebih rendah? Mengapa manajer Liu memilih kami? David bertanya langsung, kota batu pasir seharusnya tidak kekurangan ahli, kan? Liu Wenyuan menghela napas. Sejujurnya, berita tentang gua ini sudah bocor ke sejumlah kecil orang, dan dua kekuatan besar lainnya di kota batu pasir, geng pasir gila dan masyarakat batu besi, juga telah memperhatikannya. Paviliun angin pendengar kita relatif lemah. Jika kita bertindak sendiri, kita mungkin bahkan tidak akan merasakan sedikit pun keuntungan. Adapun alasan mengapa kami memilih kalian berdua. Dia melirik David, lalu ke Raja Iblis Awan Merah. Pertama, kalian berdua adalah wajah-wajah yang tidak dikenal, sehingga kecil kemungkinan menarik perhatian dua pihak lainnya. Kedua, saya mengamati bahwa kalian berdua tampak tenang dan mantap, terutama kamu. Meskipun kamu tampaknya hanya berada di tingkat pertama alam Dewa Surgawi, matamu tajam dan auramu terkendali, yang jauh melampaui apa yang dapat dicapai oleh kultivator tingkat pertama biasa. Terkadang, yang dibutuhkan untuk penjelajahan gua semacam ini bukanlah orang dengan tingkat kultivasi tertinggi, melainkan rekan yang paling dapat diandalkan dan berhati-hati. Penjelasan ini terdengar masuk akal, tetapi keraguan David belum sepenuhnya hilang. Dia selalu merasa bahwa kemunculan Liu Wenyuan terlalu kebetulan dan sikapnya terlalu antusias. Kita perlu memikirkan hal ini. David tidak langsung setuju. Alam. Liu Wenyuan tidak mendesak masalah itu, dan mengeluarkan selembar kertas giok untuk diberikan kepada David. Ini berisi informasi umum tentang gua dan titik pertemuan. 3 hari dari sekarang, tengah hari, lembah angin hitam, 300 mil di sebelah timur kota. Jika kalian berdua tertarik, kalian boleh datang dan bertemu denganku. Selain itu, untuk menunjukkan ketulusanku, aku dapat mengungkapkan beberapa informasi tentang susu Kalsedon inti bumi. Meskipun lokasi jurang lava tersembunyi, ada sebuah kekuatan bernama Paviliun Api Bumi di Kota Api Merah di domain api. Mereka telah mempelajari api bumi dan urat bumi selama beberapa generasi, dan mereka mungkin memiliki petunjuk yang lebih detail. Kota Api Merah, Paviliun Api Bumi. David menghafal kedua nama itu dalam hati. Terima kasih telah memberitahu saya, Pramugara Liu. David menyimpan slip giok itu. Kami akan memberikan jawaban dalam 3 hari. Kita menantikan kabar baik. Liu Wenyuan berdiri untuk mengantar kepergiannya. Setelah meninggalkan Menara Ting Feng dan berjalan kembali ke penginapan, Raja Iblis Awan Merah mau tak mau bertanya, David, menurutmu apakah Liu Wenyuan ini dapat dipercaya? Sulit untuk mengatakannya. David merenung, aku melirik informasi tentang gua yang dia berikan, dan sepertinya bukan palsu. Petunjuk tentang Paviliun Api Bumi mungkin memang berharga. Tapi semua ini terlalu kebetulan, sangat kebetulan hingga membuatku gelisah. Anda curiga ini jebakan? Kemungkinan ini tidak bisa dikesampingkan. Kilatan dingin terpancar di mata David. Namun, kita tidak bisa menyerah pada petunjuk tentang susu sumsum giok inti bumi. Kita akan pergi ke lembah angin hitam dalam 3 hari. Tetapi kita harus sepenuhnya siap agar kita dapat segera melarikan diri jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Raja Iblis Awan Merah mengangguk, aku akan mendengarkanmu. Keduanya kembali ke penginapan, dan David segera mulai mempelajari gulungan giok yang diberikan kepadanya oleh Liu Wenyuan. Lempengan giok itu merinci lokasi tempat tinggal gua para kultivator kuno di lembah angin hitam, karakteristik batasan di sekitarnya, dan potensi bahaya. Bahkan termasuk peta sederhana. Informasi tersebut rinci dan tampaknya tidak dibuat-buat. Mungkinkah kita terlalu curiga? Bahkan Raja Iblis Awan Merah pun agak terguncang setelah membacanya. David tidak berbicara, tetapi diam-diam menghafal isi gulungan giok itu. Entah itu jebakan atau bukan, begitu Anda memutuskan untuk pergi,
Anda harus siap menghadapi yang terburuk. Dia mengeluarkan setumpuk bahan dan mulai menyusun susunan di ruangan itu. Formasi penyembunyian, formasi peringatan dini, pangkalan teleportasi sederhana, berbagai formasi ditumpuk di atas satu sama lain. Meskipun kekuatannya tidak terlalu besar karena keterbatasan material dan lingkungan, mereka mungkin memainkan peran yang tak terduga pada saat-saat kritis. Raja Iblis Awan Merah juga tidak tinggal diam, dengan cermat memeriksa harta dan ramuan magisnya untuk menyesuaikan kondisinya ke keadaan terbaik. Unicorn api kecil itu sepertinya merasakan suasana tegang dan diam-diam berbaring di kaki David, api. Keemasan perlahan mengalir di tubuhnya. Waktu berlalu dengan tenang selama persiapan. Tanpa sepengetahuan David, saat mereka sedang melakukan persiapan, jauh di bawah tanah di kota Cheyenne, di sebuah ruangan tersembunyi, Liu Wenyuan berdiri dengan hormat di hadapan seorang lelaki tua berjubah hitam. Tetua hati racun, ikannya telah memakan umpan. Liu Wenyuan membungkuk dan berkata, mereka menerima gulungan giok itu dan akan pergi ke lembah angin hitam dalam 3 hari. Pria tua berjubah hitam itu tak lain adalah tetua hati racun, salah satu dari 72 tetua iblis bumi dari Aula Jalan Jahat. Dia benar-benar menyembunyikan auranya, tampak seperti seorang lelaki tua biasa yang menyeramkan, tetapi kilatan hijau sesekali di mata segitiganya membuat bulu kuduk merinding. Bagus sekali. Suara tetua hati racun serak, apakah semuanya sudah beres di lembah angin hitam? Semuanya sudah siap. Liu Wenyuan berkata, susunan, transformasi darah dan pemurnian jiwa, telah dipasang. Selama mereka melangkah ke area inti, susunan itu akan aktif, yang cukup untuk menjebak dan membunuh kultivator di bawah peringkat ke-8 alam dewa surgawi. Selain itu, ketiga, utusan hantu, sudah berada di tempat dan siap bergerak kapan saja. Utusan hantu adalah pembunuh elit yang dilatih oleh Aula Jalan Jahat, yang menghususkan diri dalam misi pembunuhan. Mereka bekerja dalam kelompok bertiga, terampil dalam serangan gabungan, dan semuanya memiliki kekuatan di atas peringkat ke-7 alam abadi surgawi. Tidak cukup. Tetua hati racun menggelengkan kepalanya. Kepala istana secara khusus menginstruksikan bahwa anak laki-laki ini bukanlah orang biasa dan harus dibunuh dengan tindakan cepat dan tegas. Dia tidak boleh diberi kesempatan untuk membalikan keadaan. Beritahu ketiga utusan hantu untuk segera mengaktifkan formasi pembunuh 3 dunia bawah, dan pastikan pukulan fatal. Liu Wenyuan terkejut. Formasi pembunuh 3 dunia bawah adalah formasi pembunuh terlarang yang membutuhkan pembakaran darah esensi untuk diaktifkan. Kekuatannya cukup untuk mengancam bahkan seorang kultivator di puncak peringkat ke-9 alam dewa surgawi. Apakah perlu menggunakan metode seperti itu untuk menghadapi seorang junior di tingkat pertama alam dewa abadi? Bab 5867 Aku telah ditipu. Liu Wenyuan tak berani mengajukan pertanyaan lebih lanjut dan dengan cepat menjawab, ya. Saya akan segera pergi dan memberitahu mereka. Tetua hati racun menatap cahaya lilin yang berkelap-kelip di ruang rahasia, senyum kejam teruk di bibirnya. David. Tetua ini ingin melihat berapa banyak napas yang dapat kau tahan di bawah formasi 3 pembunuh dunia bawah. Setelah kau mati, jiwamu akan menjadi makanan bagi tetua ini. Hehehe. Tawa yang mengerikan bergema di ruangan rahasia itu, seperti ular berbisa yang menjulurkan lidahnya. 3 hari berlalu begitu cepat. Ketika David dan Raja Iblis Awan Merah berdiri di luar gerbang timur kota pasir batu sekali lagi, keduanya telah sepenuhnya siap. David berganti pakaian menjadi warna biru muda yang memungkinkan pergerakan mudah, dengan beberapa tas penyimpanan dan sebuah pelat susunan kecil tergantung di pinggangnya. Secara lahiriah, auranya masih tampak seperti dewa abadi tingkat pertama, tetapi kekuatan abadi yang kacau perlahan beredar di dalam tubuhnya, siap melepaskan serangan dahsyat kapan saja. Raja Iblis Awan Merah mengenakan jubah merah gelap dengan pola iblis, energi iblisnya disembunyikan, tetapi matanya tajam seperti mata elang. Dia membawa beberapa botol obat rahasia untuk merangsang potensi kehidupan, kartu trufnya yang disiapkan untuk skenario terburuk. David memasukkan unicorn api kecil itu ke dalam cincin penyimpanannya. Jika tidak, ia akan menarik terlalu banyak perhatian. Ayo pergi. David menatap ke arah timur, ke arah lembah angin hitam. Keduanya melayang ke udara, berubah menjadi 2 garis cahaya, dan terbang menuju lembah angin hitam, yang berjarak 300 mil. Ruang angkasa di surga ke-11 lebih stabil, dan hambatan udara selama penerbangan juga lebih besar. David memperkirakan bahwa kecepatan maksimumnya telah berkurang sekitar 40% dibandingkan saat ia berada di surga ke-10. Ini berarti bahwa jika Anda bertemu musuh yang kuat, akan lebih sulit untuk melarikan diri. Sekitar setengah jam kemudian, area ngarai yang gelap muncul di depan.
Ngarai itu diapit oleh dinding batu hitam yang curam, dan angin kencang berwarna hitam yang aneh bertiup melewatinya sepanjang tahun, menerbangkan pasir dan bebatuan serta mengurangi jarak pandang hingga ke tingkat yang sangat rendah. Inilah asal mula nama, Lembah Angin Hitam. Mengikuti petunjuk yang tertulis di lempengan giok itu, keduanya mendarat di mulut lembah. Saat itu, lebih dari 20 orang telah berkumpul di pintu masuk lembah, yang semuanya berada di tingkat keempat hingga keenam alam dewa surgawi. Liu Wenyuan memang ada di antara mereka. Begitu melihat David dan dua orang lainnya, dia langsung menyapa mereka dengan senyuman. Kalian berdua, sesama penganut Taoisme, memang tepat waktu. Liu Wenyuan memperkenalkan dengan antusias, ini adalah rekan Taois Kuang Dao, seorang dewa abadi tingkat 6 puncak, dan pemimpin operasi kita. Ini adalah... Dia memperkenalkan semua tokoh penting yang hadir. David mengamati orang-orang ini secara diam-diam. Sebagian besar dari mereka tampak sebagai kultivator independen berpengalaman atau anggota faksi kecil. Mata mereka waspada, dan mereka menjaga jarak satu sama lain. Mud Blade memang tampak mengintimidasi, membawa belati berkepala hantu sebesar panel pintu di punggungnya, dan tatapannya ke arah David dipenuhi dengan pengamatan dan penghinaan. Jelas sekali, tingkat kultivasi David yang tampak berada di peringkat pertama alam dewa surgawi membuatnya tampak tidak berarti. Semua orang sudah berkumpul, ayo pergi. Kuang Dao berkata dengan kasar dan memimpin jalan memasuki lembah. Kerumunan orang mengikuti dari dekat di belakang. Begitu memasuki lembah angin hitam, hembusan angin hitam yang menyeramkan langsung menyerang indera kami. Pasir halus dan kerikil terbawa angin, menghasilkan suara gemerisik saat mengenai aura pelindung. Yang lebih mengkhawatirkan adalah angin kencang ini tampaknya berdampak pada terkikisnya indera ilahi. David mendapati bahwa jangkauan deteksi indera ilahinya menyempit hingga kurang dari 100 kaki. Hati-hati semuanya, angin kencang di lembah angin hitam dapat mengganggu indera spiritual. Tetaplah berdekatan dan jangan sampai tertinggal. Liu Wenyuan mengingatkannya, berjalan di tengah kelompok dan tampak cukup berhati-hati. Kelompok itu melanjutkan perjalanan lebih dalam ke ngarai. Medan di dalam ngarai sangat kompleks, dengan banyak jalur bercabang, tetapi Kuang Dao tampaknya sangat mengenal rute tersebut, memimpin semua orang melewati ngarai yang seperti labirin. Sesekali berhenti untuk mengamati tanda-tanda khusus tertentu di dinding batu. David menjadi semakin waspada. Lingkungan lembah angin hitam sangat cocok untuk penyergapan. Jika seseorang memasang jebakan di sini, itu seperti menangkap kura-kura di dalam toples. Setelah berjalan selama kurang lebih waktu yang dibutuhkan sebatang dupa untuk terbakar, sebuah pintu masuk gua tersembunyi muncul di depan, setengah tersembunyi oleh beberapa batu hitam besar. Ini dia. Mud Blade menunjuk ke pintu masuk gua. Menurut informasi intelijen, ada penghalang di pintu masuk gua ini, yang perlu kita dobrak bersama. Semuanya, bersiaplah. Semua orang mengeluarkan harta karun magis mereka dan mengumpulkan kekuatan abadi mereka. Dengan teriakan rendah, Kuang Dao melepaskan cahaya merah menyala dari pedang kepala hantunya, menebas ke arah pintu masuk gua terlebih dahulu. Ledakan. Batu-batu di pintu masuk gua hancur berkeping-keping, memperlihatkan penghalang transparan yang berkilauan dengan cahaya redup. Para kultivator lain juga melakukan gerakan mereka, dan berbagai serangan mengenai penghalang tersebut, menciptakan riak. David tidak menggunakan seluruh kekuatannya, tetapi hanya secara simbolis melepaskan beberapa serangan pedang. Dia menyadari bahwa Liu Wenyuan juga telah bergerak, tetapi dia juga menahan diri. Sekitar 15 menit kemudian, penghalang itu hancur berkeping-keping akibat serangan gabungan kelompok tersebut, memperlihatkan sebuah lubang gelap. Ayo! Mud Blade menyerbu masuk lebih dulu. Kerumunan orang pun berdatangan. Gua itu lebih luas dari yang saya bayangkan, dengan lorong-lorong yang berkelok-kelok ke bawah dan mural kuno yang buram yang diukir di dinding batu di kedua sisinya, menggambarkan api, lava, dan makhluk-makhluk aneh. Udara terasa sangat panas, kontra sekali dengan hawa dingin lembah Blackwind. Pemilik gua ini mungkin adalah seorang kultivator kuno yang mempraktikkan teknik berbasis api, spekulasi seseorang. Sebuah perasaan aneh muncul di hati David. Pola api dan lava pada mural itu mengingatkannya pada domain api dan jurang lava yang pernah disebutkan oleh Liu Wenyuan. Ini terlalu kebetulan. Setelah berjalan sekitar 15 menit, pemandangan tiba-tiba terbuka, memperlihatkan sebuah gua bawah tanah yang sangat besar. Di tengah gua, terdapat sebuah platform batu merah tua setinggi 3 zang. Di atas platform tersebut terdapat sebuah kotak giok yang sangat indah. Permukaannya berkilauan dengan cahaya warna-warni dan memancarkan energi spiritual yang memikat. Di sekeliling platform batu itu,
Terdapat beberapa kerangka dan beberapa pecahan artefak magis yang tampak sangat tua. Harta karun. Mata seseorang berbinar, dan mereka hendak bergegas maju. Tunggu, teriak Matt Blade, hati-hati, ada larangan. Namun peringatannya datang terlambat. Dua orang pertama yang bergegas keluar baru saja memasuki area sekitar 10 kaki dari platform batu ketika tiba-tiba banyak sekali pola aneh berwarna merah darah menyala di tanah. Ledakan. Tirai cahaya merah tua dengan diameter lebih dari 20 kaki melesat ke langit, sepenuhnya menyelimuti kedua orang tersebut. Jeritan mengerikan terdengar dari layar. Cahaya. Tubuh kedua orang itu meleleh dan menguap dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Bahkan jiwa mereka pun tak dapat melarikan diri. Mereka benar-benar musnah, tubuh dan jiwa,